Halo sahabat Safety Bewok, hari ini kita coba membahas tentang tagging lifting di pekerjaan angkat-angkut. Materi ini request dari sahabat Safety Bewok di TikTok Bapak Bae. Ingat, pekerjaan ini termasuk kategori kritikal. Mari kita simak. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin lihat material seberat puluhan ton menggantung bebas di atas kepala kita? Ya, di area konstruksi atau tambang, ini tuh udah jadi pemandangan sehari-hari. Tapi resikonya, wah, jangan ditanya. Makanya di pembahasan materi kita kali ini, kita bakal menguraikan dan menjelaskan secara terperinci satu prosedur wajib yang sering banget diremehkan, tapi benar-benar jadi penyelamat nyawa, tagging lifting. Kita bakal bongkar habis-habisan kenapa alat sederhana ini bisa jadi penentu antara hidup dan mati di lapangan. Oke, yuk kita langsung masuk aja ke agendanya. Pembahasan kita bakal super terstruktur nih. Kita mulai dari seberapa bahayanya pekerjaan lifting, terus masuk ke apa itu tagging lifting, regulasi yang mengikatnya, fungsi utamanya, sampai apa sih bahaya fatalnya kalau kita nekat mengabaikan hal ini. So, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, kita bahas dulu soal risiko tinggi dari pekerjaan lifting. Gini ya, kerja di tambang, konstruksi, atau migas itu taruhannya nyawa. Mengangkat barang super berat itu ibarat kita lagi perang lawan hukum fisika. Beneran deh. Coba bayangin, angin kencang, ayunan momentum dari barang yang digantung sampai titik berat yang tiba-tiba geser. Nah, ini semua tuh musuh utama yang harus banget kita taklukkan. Kalau kita sampai hilang kendali, beban gantung itu bakal bergerak kemana aja tanpa bisa ditebak, dan boom, bisa seketika berubah jadi ancaman yang mematikan. Masuk ke bagian 2. Sebenarnya apa sih tagging lifting itu? Nah, untuk ngelawan musuh fisika tadi, kita butuh jagoannya kan? Kenal ini, tagging lifting atau biasa dipanggil tagline. Bentuknya cuma tali pengendali biasa, tapi fungsinya luar biasa. Tali ini diikat ke beban yang lagi diangkat, terus dikendalikan sama rigger atau signalman yang emang udah jago. Tujuannya apa? Simpel aja, buat bikin beban itu stabil, ngarahin jalurnya, dan yang paling penting, mencegah beban itu berputar atau ngayun sembarangan di udara. Jadi, tali yang kelihatannya sepele ini justru jadi kunci utama supaya alat berat nggak menghantam pekerja atau nabrak bangunan di sekitarnya. Sekarang mari kita lihat gimana sih penerapan kronologisnya di lapangan. Langkah-langkah ini tuh harga mati ya, wajib banget dilakuin sebelum beban itu diangkat sejengkal pun dari tanah. Pertama, kumpulin semua orang, kita wajib toolbox meeting. Kedua, cek fisik semua alat, dari sling sampai shackle. Ketiga, nah ini penting, pastikan kapasitas alat kuat nahan bebannya. Keempat, baru deh pasang tagline-nya dengan kuat. Dan kelima, operator crane cuma boleh narik tuas kalau udah dapat kode dari signalman. Nggak ada kompromi buat urutan keselamatan ini. Bagian 3, kita ngomongin soal regulasi keselamatan angkat-angkut. Satu hal yang pengen banget saya tekankan di sini, langkah-langkah tadi itu bukan sekedar imbauan atau saran manis ya. Ini aturan hukum yang kaku banget buat mencegah bencana industri. Di Indonesia sendiri, payung hukumnya jelas. Ada Undang-Undang Keselamatan Kerja tahun 70, terus diperjelas lagi di Permenaker nomor 8 tahun 2020 khusus soal pesawat angkat-angkut. Buat anak tambang, ada lagi panduan Good Mining Practice dari KSDM sama SMKP Minerba. Intinya, pemerintah ngewajibin banget setiap perusahaan buat peka sama bahaya, dan rigger serta operatornya itu harus punya sertifikasi yang tervalidasi. Nggak bisa sembarangan orang. Dan asal kalian tahu, aturan ini juga di-backup sama standar internasional yang super masif. Ada ASME B30, aturan OSHA dari Amerika, sampai standar baku ISO. Semuanya mewajibkan hal yang sama. Jadi ini memperkuat fakta kalau operasi angkat-angkut yang aman itu bukan cuma tren lokal, tapi emang udah jadi kebutuhan keselamatan mutlak yang diakui di seluruh dunia. Lanjut ke bagian 4. Kita bedah fungsi dan tujuan utamanya. Pasti kalian mikir, kenapa sih aturannya harus setebal itu? Nah, coba kita lihat. Di sisi kiri, kita punya fungsi teknis kayak mengendalikan arah, nahan putaran, atau ngebantu penempatan supaya presisi. Tapi lihat di sisi kanannya, itu semua bermuara pada satu hal, nyawa manusia. Tujuan keselamatannya itu secara langsung buat mencegah cedera fatal, melindungi fasilitas yang harganya bisa miliaran, dan memastikan kepatuhan K3. Jadi intinya, setiap tarikan tangan di tali tagline itu secara harfiah lagi menyelamatkan nyawa orang di lapangan. Kalau kita bedah lebih spesifik lagi, fungsi tagline itu buat mengontrol jalur, nahan beban biar nggak muter kena angin, dan ngurangin ayunan. Tapi poin yang paling menarik buat saya tuh yang ini, menjaga jarak aman. Ini tuh benar-benar menciptakan kebijakan no touch alias dilarang sentuh.
Dengan tali pengendali ini, pekerja bisa ngarahin besi baja raksasa ke posisinya tanpa perlu tangan mereka nyentuh langsung barang yang lagi ngambang di udara itu. Kebayang dong, risiko tangan terjepit bisa dibilang hilang hampir sepenuhnya. Masuk ke bagian kelima, dan ini fase yang paling menegangkan. Bahaya tanpa tagging lifting. Sekarang, pertanyaannya gini. Gimana kalau kita bandel dan sengaja ngabaikan prosedur ini? Apa akibatnya? Ini bukan cuma hipotesis ya. Di dunia industri, ini adalah ancaman nyata yang langsung berhadapan dengan nyawa setiap detiknya. Coba bayangin, kalian lagi berdiri di bawah crane, terus tiba-tiba beban raksasa di atas kalian hilang kendali. Tanpa tagline, beban itu bakal muter, ngayun, dan gerak seliar-liarnya di udara. Operator di dalam kabin nggak bisa apa-apa, tim di darat juga pasti panik. Dampaknya sangat mematikan. Resiko pekerja tertimpa bertonton material atau kegencet struktur itu nyata banget. Faktanya, beban ngayun yang nggak stabil kayak gini itu salah satu penyumbang utama angka kecelakaan fatal di tempat kerja. Mengerikan banget kan? Dan bencananya nggak berhenti di nyawa aja, fasilitas operasional pun bakal ikut hancur. Momentum ayunan yang mendadak itu bisa bikin tegangan di seling penahan naik gila-gilaan, jauh melebihi kapasitasnya. Kalau udah gitu, selingnya bakal overload dan putus, brak. Materialnya jatuh nimpain pipa, bangunan, atau alat berat lain di bawahnya. Secara administratif, ini pelanggaran regulasi K3 yang amat berat. Belum lagi operasional proyek yang bakal lumpuh total karena downtime. Kerugian ekonominya pasti nggak main-main. Makanya dari semua yang udah kita bahas, manual ini ngasih satu kesimpulan yang ngena banget. Bunyinya gini, bukan sekedar pelengkap pekerjaan, tetapi bagian penting dari sistem pengendalian keselamatan kerja. Inilah intisari utamanya. Tali tagging lifting itu bukan sekedar aksesoris yang bisa kalian pakai pas lagi mood aja. Ini instrumen krusial supaya beban tetap terkendali dan yang terpenting memastikan setiap orang yang kerja hari itu bisa pulang ke rumah ketemu keluarga mereka dengan selamat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungkan. Apakah di lokasi kerja kalian yang benar-benar pegang kendali penuh atas beban itu? Atau kalian malah pasrah nyerahin keselamatan nyawa pada hembusan angin? Ingat ya, keselamatan itu sebuah sistem sadar yang bergantung pada personel yang kompeten dan kepatuhan absolut pada prosedur. Coba deh refleksikan lagi gimana proses listing dilakukan di tempat kalian. Terima kasih udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Tetap utamakan keselamatan kerja dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa.